kita paksakan menanam benih yang sudah terkena penyakit rebah semai atau Phytophthora, biasanya 2 minggu setelah tanam juga akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas para petani Indonesia dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang pengalaman saya dan pengetahuan saya mengenai budidaya cabai ini. Dalam hal ini pembibitan, yaitu dalam usaha budidaya tanaman cabai ini saya tidak mencari atau tidak membuat benih yang subur, tapi saya membuat benih yang sehat. Itu karena bibit yang subur belum tentu sehat, tetapi benih yang sehat sudah pasti pertumbuhannya akan subur, karena ini sangat menentukan pertumbuhan cabai nantinya ke depannya bisa seperti apa, tergantung dari kualitas bibit yang kita buat, itu bibit yang kita tanam itu. Walaupun ada hal-hal lain tentunya untuk mendukung keberhasilan budidaya kita, yaitu diantaranya perawatan. Nah, untuk menanam cabai saya kira bisa hal ini bisa dijadikan referensi atau sebagai rujukan bagaimana sih ciri-ciri benih atau bibit yang sehat itu, dan akar dan daunnya seimbang gitu. Untuk supaya lebih jelas saya akan contohkan. Ini usia benih 2 minggu setelah semai. Kelihatan muncul seperti ini. Makanya di bawahnya saya kasih alas di bawah sini, di bawah persemaian polybag ini saya kasih alas nantinya supaya akar ini tidak putus. Nah, karena akar yang nanti munculnya di sini itu adalah akar serabut. Akar yang berfungsi sebagai penyerap unsur hara. Beda dengan ini akar yang panjang ini. Akar yang panjang ini adalah akar tunggang nantinya. Nah, kalau orang Sunda menyebutnya akar pancer. Ini sebenarnya bisa dipotong dan bagus. Enggak apa-apa. Nah, ini saya contohkan. Saya kira ini normal, tidak pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Karena terlalu cepat bisa mengakibatkan bibit ini mudah terkulai ketika terkena sinar matahari, gitu, terik matahari. Nah, karena ininya belum siap untuk menyerap nutrisi dari media tumbuhnya, belum siap. Akhirnya kepanasan sedikit juga tidak akan kuat. Nah, lain halnya dengan benih yang saya kira ini cukup bagus dan sehat kelihatannya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, karena sudah beberapa kali selama 6 tahun saya berbudidaya cabai, benih yang pertumbuhan dari awalnya seperti ini yang mendapatkan atau yang bertumbuh sangat baik gitu, dari segi ketahanan penyakitnya, walaupun itu tergantung dari pola budidaya kita. Tapi menurut saya ini kalau misalkan kita membuat benih yang berkualitas, itu akan membantu meringankan perawatan kita nantinya ke depannya. Nah, seperti ini. Dan ini besok setelah 15 hari setelah semai saya akan berikan sebuah nutrisi untuk pencegahan, yaitu untuk mencegah hama penyakit atau penyakit tular tanah. Yang paling utama tular tanah yang diakibatkan oleh media tumbuhnya yang tidak steril. Biasanya itu dicirikannya di daerah permukaan ini. Di daerah permukaan ini kalau misalkan tanahnya tidak sehat, kelihatan tumbuh hipa atau sekelompok jamur, biasanya berwarna putih. Nah, itu ataupun hitam. Benihnya akan
terkena penyakit rebah semai. Nah, dia akan terkulai dan mati. Maka dari itu saya anjurkan bagi para kawan-kawan yang utamanya yang pemula, mungkin para senior sudah mengetahui, para pakar-pakar bahkan sudah mengetahui bahwa ini menurut saya sangat krusial karena pertumbuhan nantinya diawali dari sini. Nah, dari sini kalau kita di lahan, lalu bekas tanamannya itu tidak bisa ditanami kembali karena kalaupun ditanami kembali dengan benih yang sehat, akhirnya akan mati juga gitu. Karena masa jamur ataupun koloni dari jamur itu sudah berkembang di media tanam kita. Jadi saya kira ini sangat berbahaya. Nah, maka dari itu saya anjurkan buat para kawan-kawan yang baru mau memulai, baru melihat mencari-cari referensi bagaimana sih caranya berbudidaya cabai itu, saya sarankan kawan-kawan harus merencanakan sejak awal penanaman gitu, sebelum akhirnya terlanjur dan menyesal. Nah, benih cabai di pasaran kan lumayan harganya. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Saya di sini mohon maaf tidak bukan sok tahu dan menyombongkan diri. Sama sekali tidak, saya hanya bertujuan untuk berbagi dan satu tujuan saya untuk membuat Indonesia lebih maju, khususnya di bidang pertanian. Karena banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa usaha tani itu dekil dan tidak menjanjikan gitu. Menurut saya tidak. Mari kita semua para sahabat petani, kita bisa membuktikan bahwa kita juga sebagai petani bisa maju, petani juga bisa makmur dan bisa sukses sebagaimana usaha-usaha yang lainnya. Nah, itu sebagai doping atau penyemangat buat kita semua tentunya, khususnya buat saya yang bergelut di bidang pertanian secara total. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat dan paling utamanya menginspirasi buat kawan-kawan semua. Kalaupun ada salah kata dan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya membuat seri tutorial untuk budidaya cabai ini dari nol sampai insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada kendala sampai akhirnya nantinya sampai ke pasarnya, bagaimana cara saya menjual hasil produk pertanian ke pasar tradisional atau pasar induk, bukan pasar online. Mudah-mudahan kedepannya baru direncanakan ke arah online gitu. Mudah-mudahan bisa terjadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Petani Indonesia harus maju dan harus kaya karena negara kita ini negara kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.